kita nggak cuma berdua Detikers ya, kita sudah kedatangan tamu-tamu seru. Seneng deh kalau di studio rame. Betul, jadi kayak kita dari tadi nggak ngoceh berdua aja kan ya. Iya. Kita sudah kedatangan para cast dari film Hutang Hutang Nyawa. Nyawa. Ya. Sama-sama kita udah ngeliat trailernya The Tickers. Kalau misalnya lo kepo gitu ya, ini sebetulnya ceritanya tentang apa? Mendingan kita langsung ngobrol aja nih. Langsung bersama para pemain yang sudah hadir di studio Detik Pagi. Yeay! Jadi apa kayak Detik Pagi apa? Jangan tidur lagi. Jangan tidur Oh. lagi. Jadi rhymingnya tuh gigi Iya. gitu. Kayak Iya. pantun gitu ya. Kayak pantun. Emang Kayak- di sini kreatifnya semua suka pantun. Betul. Seru. Dan some of them are rappers ya, Iya. jadi harus rhyme. Dan Rappers Putra, atau Jawa? Putra berarti Putra harus siapin pantun nanti buat closing ya. Ya. Nah, kita punya. wah udah ada catatannya. Taskia juga punya. Taskia pasti nyatet dari waktu setiap naik maskapai ijo ya. Iya, benar. Pokoknya kayak punya tuh. Punya. jangan. Oh, dicatat. baca. Aku selalu bikin gitu. Hebat. Dan Betawi Detikers, banget. Pagi hari ini ada Taskia dan juga Mike yang hadir di sini. Welcome. Yeay. Thank you. Dan Taskia ini memerankan Erwina dan juga Betul. Mike ini memerankan Pak Ilyas. Nanti kita Pak kenalan Ilyas. lebih dalam dengan ini ya peran yang mereka mainkan. Betul, tapi first thing first, kita mungkin pengen tanya dulu kali ke Mike dan juga Taskia. Ini sebetulnya Hutang Nyawa ini sinopsisnya atau ceritanya itu mengenai apa sih? Boleh can I guess nggak? Apakah ini terkait dengan judul ya? Akhirnya kalian berhutang. Hutang Nyawa gitu ya. Sebenarnya ini tuh lebih ke jadi karakter Erwina ini dia itu single parent, dia tinggal bareng sama keluarganya, ada Rian, kakaknya, ada Ama, itu yang diperankan Nagra sama Miantiara, terus juga ada anaknya Jody. Nah, Erwina itu selalu bekerja untuk keluarganya, sementara keluarganya tuh toksik banget aslinya gitu, tapi dia tuh nggak pernah kayak nggak pernah untuk menolak gitu. Mungkin sebenarnya di hatinya dia tuh pengen banget. Nah, ada sebuah kejadian hutangnya itu ternyata banyak Oh, hutang keluarga. yang disebabkan oleh kakaknya Iya. kebanyakan. Terus ditambah lagi anaknya juga kecelakaan gitu. Nah, dia butuh banyak uang, tapi ya itu tidak dibantu lagi sama keluarganya. Tiba-tiba datanglah satu orang ini muncul mau niat membantu. Tapi meminta ada kayak tukerannya gitu, kalau mau lo harus ada yang kerja nih jadi di pabrik, di sebuah pabrik gitu. Nah, pas dia sebenarnya Erwina mungkin menolak, tapi kayak Mau nggak mau lagi-lagi aku Iya. harus pasrah demi keluarga. Dia datanglah ke pabrik itu, ketemu Pak Ilyasa, terus yang tanpa dia tahu ternyata dia itu baru tahu kalau keluarganya itu punya perjanjian dengan iblis gitu. Oh my Nah, dia tuh jadi God. datang ke situ dia nggak tahu kalau dia tuh akan ditumbalkan gitu. Dan itu tuh nggak spoiler ya, itu emang udah ada di sinopsis. Oh, Iya, 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 iya. gitu. Bagus. Karena aku setiap ngomong tuh kayak kemarin kayak Muhammad kan kayak dia bilang nggak ada di sinopsis. Iya, Aku ada, percaya. ini juga ada, Sinopsisnya ini juga ada, bener. bener. Jadi lo termasuk kayak memerankan seorang ini gak sih anggota keluarga yang generasi sandwich bisa Betul. dibilang. Iya. Ini tuh kalau kemarin banyak yang nonton film Visinema Home Sweet Loan. Iya, Nah, ini iya, versi iya. horornya saya. Kurlep gitu. ya. Itu kalau gitu jadi Erwina mendingan kabur gak sih? Iya. Maunya juga gitu. Iya. Tapi ketemunya dia ya. Ya Allah. Kalau kabur gak jadi horor ya. Iya, Betul. bener. Kalau Erwina jadi imigran gelap kan banyak uang nanti. Betul. Tapi jadi admin judul. Coy. Jadi what Pak Ilyas doing di perusahaan itu ceritanya Iya. Pak Ilyas. Pak Ilyasa jadi apa nih? Kalau gua nggak sengaja menuju ke spoiler, stop me Aku ya. gini. Oke. Iya langsung Oke. kode. Jangan terlalu jelas kodenya. Oh, gitu. Nah, let's just take with here. Iya, di sini atas aja deh, di atas aja. Iya. Oke. Pak Liasa ini salah satu pemilik pabrik dan pengelola Iya. pabrik, tapi dia juga ditemenin sama 3 orang lagi. Oke. Tapi dia owner ceritanya. Dia owner. No, one of the owners lah, salah satu ownernya. Oke. Oke. Nah, hanya gua akan cerita 2 orang aja, yang satu lagi gua gak akan cerita. Oh Oke. wow, jadi misterius Biar gitu nonton ya. kita kan. Nah, Bener. Yang satu namanya nama aslinya Mas Lucky Muniaga, dia yang jemput si Erwina. Terus lah satu lagi sang orang aneh yaitu Bu Lakshmi. Dia juga ada peran yang signifikan sekali di situ. I can't tell you. Nah, dulu ada saya, Heeh. Pak Ilyasa.
yang cara ngomongnya aneh, a bit freaky. Dia tuh kayak tampang paman-paman yang freaky di keluarga, tau nggak? Tahu gue. Kayak Tahu di nggak? Addams Family kan ada kan. Lu tau nggak yang Anehnya in terms of what sih? ya kayak Bizarre. gini, kayak misalkan om-om yang di pinggir kolam renang terus nonton kalian berenang gitu. Diem aja tapi gak ngomong That's ya. freaky kan? Iya sih lumayan. Kurang lebih Ya, seperti sih, itu. sambil baca lumayan. koran. Iya, gitu, Kak. atau Iya kan, sambil langsung. ngerokok. Nah, yang langsung udah berenang aja deh. Nah, nggak terus diem-diem apa-apa gini gitu. tahu. Zaman sekarang mah. Iya. Iya. Tuh, ih freak. Ya kayak gitu. Tapi berarti Betul. lo talkative gak di situ role-nya? Sangat, cuman gak enak aja talkative-nya. Oh gitu. Oh. Jadi Dia kayak kalau denger dia ngomong tuh sebenarnya kayak buruan yuk, males gitu. Oh. Dengerin lo ngomong tuh Iya, males kayak gitu. Capek. Aduh ada bos di kantor, ayo kita Enggak, pergi. kalau itu Oh, masih enggak. mending. Oh. Gitu. Ini tuh freak dalam cara dia berbicara. Iya ya. Malah gak mau berurusan sama bos Gerak-geriknya ya. Kasian gitu. banget ya Pak. Berarti bukan bos yang tipe-tipe di kantor kita suka pengen ngejilat ya? Bukan. Bukan. Enggak, ini Kayak- lebih kepada Ini malah males, sebenarnya kayak gitu. kalau pas ketemu dia kayak Kalau bisa udah boleh, dihindari, udah dihindari. nggak sih, Lu gitu. tahu dia mau keluarin kalimat aja. Tahu Oh. kalimatnya apa tahu, Tapi capek. nunggunya. Mm-mm. Karena lu pengen selesain. Fotokopi kan, Pak? Iya, sebentar gitu. Oh. Tapi karena dia bos tuh agak gitu. Iya, Oke, iya, iya, tuh. iya. Kayak pengen buru-buru beres gitu ya sama Pak Ilyas ini ya. Oke. Nah, berarti kalau bisa dibilang mulai menyeramkannya itu pas Erwina entering dunia kerja di perusahaan Di Pabrik. pabrik. Oh iya di pabrik itu. Ceritanya Erwina tuh kerjanya kerja kasar apa gimana tuh? Sebenarnya kita itu pabrik batik cap. Oke. Sumpah gue tuh ya, soalnya ini punten banget ya karena kan aku wargi Jabar ya dulu, anak Bandung. Hmm. Gemah Ripah tuh pas gue tahu perusahaannya tuh dulu perusahaan taksi, jadi gue kira udah jadi driver. Iya. Enggak ya? Enggak kan? Beneran sumpah demi Allah. Gue ngomong gitu. Iya kan? Gue ngomong gitu sama si siapa yang jadi bapak lu siapa namanya? Edward gitu. Dia kan orang lama Bandung juga, masih Bogor juga lama. Jadi anjing, nyata lu masih inget gak taksi gitu. Iya kan? Terus dia ngeliatin gue. Enggak gitu. Iya. Anjir, gue doang yang ngerti jokes ini. Iya. Gitu. Sumpah, soalnya Itu salah satu momen-momen gak ada yang ngerti. salah satu Tapi taksi sekarang top udah nggak tier ada. yang di Bandung. Jadi kita ngopsinya Thank you. kalau nggak yang Thank biru, you. yang itu Thank gitu. you. Oh yang tahu malah Kak Mike bukan. Yang gue ketawa gak Gemah Ripah. Terus gak ada yang ketawa kan? Oh, jadi lu Karena sendiri itu ya? internal jokes anak-anak Bandung. Kayaknya. Aku tuh taunya zamanku soalnya kayak Gamya karena namaku Namya kan. Jadi sering kayak, "Ih lo kayak nama taksi" gitu. Oh, sering diplesetinnya gitu. Iya. Iya, iya, Tapi iya. masih ada nggak sih di taksi? I think so ya, masih ada Nah karena kita sebelum itu kita akan ngasih lihat VT taksi itu. dia sudah datang kan drivernya enggak. Cuma Cuma gua kita akan wawancara ternyata Iya, iya, udah. di sini kayak, Iya, iya iya, Pak iya, gimana iya, Gemah iya, Ripah iya. yang kalau Bapak jalani Heeh, gitu. Zoom ya gitu. Cuma karena exactly the same ya. Iya Tapi kan? Kalau gue Gemah Ripah yang gue inget tuh lagunya Trio Kwek Kwek. yang mana? Hah? Atau enggak Gemah Ripah Repeh Rapi kali itu tagline juga. Gemah Ripah lo Cinawi. Oh, Gemah Ripah Rojinawi itu juga ada. Iya. Oke. Jadi ini adalah perusahaan batik ya. Lo Kalau ngecap di dong. sini batik ya. Ini batik. Lo Di sini ngecap. Ngecap. Canting gitu-gitu ya. Lu Bener, bener kalau ini tuh gak cantik. Jadi Dicap. dia tuh memang udah bentuknya kotak. Heeh. Dia udah ada polanya gitu Iya. loh. Jadi kita Heeh. tinggal ke lilinnya, Mm-mm. terus udah nyetak gitu. Nyetak. Oh. Dan nggak semudah itu loh ternyata. Lu beneran belajar nggak tapi? Belajar. Oh, Kalau wow. nggak gampang Biar sih. mendalami Nggak ya. gampang banget. Mhm. Iya, Kadang iya. kan suka ngegumpal, apalagi kita tuh lokasi syutingnya di pabrik beneran memang, tapi bukan pabrik batik kan. Nah, di bagian yang adegan kita lokasi yang buat nanti kita ngebatik itu tuh nggak boleh ada api, nggak boleh ada pemanas, nggak Oh, boleh gitu. ada pokoknya sesuatu yang bisa mematik api gitu Api. loh. Karena lilin ya? Karena lilin Ah. kan. Nah akhirnya jadi setiap scene itu Mhm. ngebatik, Mhm. kalau udah kering ya harus cut dulu. Hmm. Karena itu akan ngegumpal gitu. Hmm. Jadi anak art tuh harus bolak-balik bawa segede gitu. Iya. Rempong ya. Heeh, rempong sih. Banget, I see. banget, banget. Jadi kita tahu bahwa Taskia ini sudah ada plan pensiun nanti akan membuka ya Buka, batik Pabrik cap ya. batik. Aman, rapuh. Thank you. Karena kalau udah tua udah rapuh ya. Dan sendiri kan kalau itu kan banyak kreatif yang bantuin gitu. Oke, nah ini juga yang menarik ya. Film ini tuh diadaptasi sama thread horror ya Mm-mm. dari Ya. Angginun. Ini tuh thread di X yang viral-viral gitu. Apa Iya. gimana Iya. sih? Oh. Gimana ceritanya? Jadi berarti ada kayak emang Based wawancara on langsung true story dengan dong Angginunnya berarti. itu kah? Kalau based on true story, gue Not sure ya. nggak terlalu yakin. Cuma kan kebanyakan cerita-cerita horor tuh inspired by true Iya. stories, Iya. betul. Iya, iya. Cuman kadang-kadang kalau we investigate, oh ternyata enggak. Tapi kalau cerita ini ada sesuatu yang beda. I don't know what it is. Aku sempat baca sih. Oh sempat baca. Aku sempat There you baca go. tapi nggak baca yang Full. full karena kan emang katanya kita tuh emang rada geser gitu. Oh. Ada beberapa poin yang memang kita pasti nyatuin sama apa yang ada di threads. Mm-mm. Tapi malah cerita awalnya itu dibuka sama Om Dar yang
diperanin sama Lucky Moniaga sama Awang yang diperankan sama Muhammad Khan. Ceritanya tuh sebenarnya dari situ gitu. Makanya mungkin ini kan pasti dari threads terus kita jalanin ke film kan pasti dibuat lebih relate gitu, Ya, lebih ya, dekat ya. gitu. Nah, memang pas aku lihat beberapa poinnya ya ada kayak misalkan kaca, misalkan lintah gitu-gitu ada gitu. Oke, Jadi oke. tetap didramatisasi dan Ya. kawan-kawannya. Tapi kalau mau percaya nggak percaya, kadang gue percaya sih sama yang kayak tumbal-tumbalan gini tuh Aku ada. juga lagi. Iya kan? Gue paling sering dengernya tumbal proyek tau. Nah, Nah ini Nah itu maksudnya tumbal ini proyek. karena pertama kali kayak semacam jadi kayak tumbal. Kita kan biasa dengar kayak tumbal proyek, Iya. tumbal apa gitu. Ini kan pabrik gitu. Iya. Pasti kan kalau misalkan searching, aku biasa syuting film horor kan kebanyakan tuh di pabrik loh. Buat adegan horornya ya. Iya, iya, iya. Nah itu aku nggak tahu kenapa. Padahal itu kita bukan menjelaskan pabrik itu gitu. Iya, Tapi iya. ada aja pasti syuting di pabrik gitu. Dan itu juga pabrik yang tua yang punya sejarahnya sendiri. Iya. Pabrik yang pakai syutingnya beneran pabrik tua gitu. Iya, ada Iya. sejarahnya juga. So, found a couple stories lah, ada beberapa cerita-cerita. Salah satu dari Mas Billy, terus dari berita, terus dari warga lokal juga. Oh ternyata pabrik ini bersejarah dari zaman Belanda dan lain-lain. Nah, Iya. I believe in energy sih sebetulnya. Karena dia udah jadul kan. Jadi pasti dia Itu punya dia. energi sendiri. Tapi by the way layaknya warga ya yang Iya. kalau misalnya tahu Warga ini wargi ya. Warga-wargi. yang biasanya tahu oh ini berarti adaptasi dari thread gitu. Biasanya kan suka pada nyari tahu yang Iya, unik iya, sampai iya, kayak iya. ada yang ini kalau bisa exact banget nih tempatnya tuh di mana gitu. Lo tuh nyari tahu juga gak sih kayak mendalami itu gitu? Waktu pas kita sempet reading tuh kalau nggak salah kita tuh dikasih tahu kayak gambar-gambar lokasinya gitu Oke. loh. Kayak ini nanti di ruangannya Ilyasa. Ini gini. Terus aku tuh tapi jujur aku malah lebih kayak takut di dunia mesnya. Kan ada mes tuh, mes Karyawan ya? karyawan kan. Oh Itu. situ. Tahu kan ingat Iya, gak sih yang iya, pas iya. ditunjukin semuanya. Terus pas pabriknya Mas Billy tuh sempet nanya pas lagi meeting pertama sama aku kayak Iya. ngomong, "Kamu tuh penakut gak sih?" gitu kan. Mentok aku bilang Demi apa sih? aku penakut total aku bilang gitu. Emang kenapa? Kita syuting di film di lokasi horor beneran. Hah? Apa? Maksudnya horor beneran Ah, apa nih kan? pabriknya. Pabriknya. Nah, karena aku tahu itu pabrik horor, aku nggak nyari tahu. Iya benar-benar. Oke. Mendingan gue gak tahu Gua mendingan bener-bener. nggak tahu. Iya, Ntar iya, aja iya, kalau iya, mau iya. beresnya. Iya, jadi pas datang emang energinya tuh pas pertama kali mungkin karena aku percaya dan Iya. aku sensitif. Jadi pas masuk tuh kayak mual, tapi abis itu karena jalannya udah terbiasa, Iya. udah berteman nih sama hantu-hantu di sana ya. Hancur. Udah temenan ya. Pas selesainya baru aku cari tahu. Oh. Itu ternyata horor mampus. Iya. Tapi pabriknya tuh masih beroperasi atau emang udah ditinggalkan? Kadang dipakai. Iya, Kata kalau nggak salah mereka. sesuai, maksudnya kalau ada Kalau ada orderan Oke. aja mereka pakai. But ini yang lucu sih, yang gue kan iseng, pengen tahu aja. Dan gue nggak terlalu suka denger beritanya. I just wanna know orang-orang lokal tuh Iya, ngomong iya. apa. Akhirnya gue Iya, jalan pagi, gue ketemu sama ibu-ibu penjaga warung, gue tanya, mau gue pakai logat ibu-ibu itu? nggak Boleh, masalah?" boleh. Diperankan oleh Show model. us. Bu, yang itu, yang pabrik ini ada ceritanya memang. Nu mana gitu. Oh ibunya tuh Sunda. Enggak. Di mana? Di mana? Dengan kagetnya gue gitu. Nu mana? Nu aya tukang kelapa sawit lain gitu. Dia kenceng juga ngomongnya. I don't know why. I'm right on front of her face tapi dia ngomongnya kenceng gitu. Jadi gue gini doang. Iya bu gitu sampai garuk kuping. Iya bu yang ini. Anjoy. Terus dia bilang singkat cerita dia bilang itu dari zamannya Belanda pernah ngebakar juga bahan-bahannya karena takut Jepang keburu datang. Dan bener kalau di dalam sejarah tuh emang kalau Jepang invasi Indonesia kan buat karet, Iya. minyak dan besi. So maybe that's true or not. Tapi dia juga bilang ada korban juga di dalam pabrik itu. Oh. Pada saat proses pembakaran itu ya. Specifically dia nggak bilang. Pokoknya dia bilang orang-orang di sini mah sieun, maksudnya takut kalau jam-jam berapa lewat sini gitu. Dan kebetulan juga gue lihat Mungkin beberapa itu PNS juga jam-jam jam 6 udah cabut PNS ya. jam-jam pas dibakar kali ya. Iya. Waktu zaman dulu ya. Mungkin. We'll never know ya. Mungkin mereka mau ngerayain tahun baru kan kita nggak tahu. Iya. Wah, Tahun ini baru Desember hantu sih gitu ya. Tuh, Oh. Tapi your Sundanis logat sih mantep sih menurut gua ya. kan setengah orang Sunda bu. Oh ayah Sunda kan geringan. Bener. Terus tapi itu dekat sama pemukiman warga nggak jadinya? Not really sih agak jauh. Nggak, Enggak ya? sebenarnya kalau Di daerah mana sih? Nah ini kan by the way? pasti netizen udah mulai nyari nih ya. kita di menurut gua. Sukabumi. Oh, Oh, di like like Earth. Earth. I knew it pasti ngomongnya gitu. Pasti. Jadi kalau kita sebenarnya dari penginapan mau ke lokasi itu sebenarnya cuma 15 sampai 20 menit lah. Iya. jalan. Tapi perjalanan mau masuk udah mulai masuk nih ke daerahnya pabrik, Iya. itu tuh kita harus ngelewatin perkebunan kelapa sawit. Kelapa I sawit. see. Nah, itu makan waktu lagi 15 menit lagi. Karena harus pelan banget karena
masih batu-batuan, Iya, jadi jalanannya iya. juga belum diperbaiki. Betul. Nah kalau malam pulang aku biasanya sudah nyeting buat aku tidur di mobil, masuk mobil langsung. Iya ya. Oh gitu. Gak mau Karena tahu ya. kalau malam tuh lebih serem. Gelap Gitu. gulita. Gelap gulita, benar-benar nggak ada Nothing. lighting, dan bahkan aku tuh sempat Ada sinyal. Ada. Ada. Kalau sinyal ada. Jadi kan pabrik itu gede banget kan. Jadi kadang tuh aku ngeliat ke atas. Nah, anak lighting tuh naro lighting yang bulat-bulat. Apa sih dibilangnya kayak bulan gitu lah pokoknya. Iya, bulat-bulat iya, anak light. gitu. Aku tuh sampai gini nengok ke paling ujung, mana nih ujung ini? Oke, ke sono, ujungnya ke sono. Nah, yang sebelah sana yang nemenin siapa tuh gitu. Karena itu di dalam hutannya. Oh my Dan god. dibikin kayak apa riggingan. Apa sih? Apa Iya, namanya? riggingan. Kayak riggingannya tuh yang tinggi banget karena Tinggi, men. Setinggi itu. Kalau ada King Nasar naik biasanya. Iya, dia. benar, Nah, benar, gue benar, pengen benar. banget lagi nonton itu. Itu beneran mati Iya, lampu ya di tengah kebun. Betul. Iya. Apa tadi lanjutin. Nggak seperti mati lampu ya, ya sayang. Gatel gitu. juga ternyata. Tapi Taskia sama Mike ini kan lo bisa dibilang sering banget nih main film horor ya. Kenapa sih lo suka terlibat dalam sebuah film horor? Atau kebetulan rezekinya aja narik lo atau tuh emang ke rezekinya horor. nariknya ke sini? Kak Mike silakan. Lu lagi mikirin jawabannya? Iya, lu horor dan crime sih gue yakin. Iya. Nih. Enggak sih, emang zaman sekarang kan horor lagi emang laku banget. Satu, kedua juga pilihan buat kita bermain tuh ya let's say 60-80% horor. Kita nggak bilang jelek, ada beberapa horor yang menurut kita bagus banget. We Lagi develop banget ya. Betul gitu. Makanya kalau main horor tuh emang ada rasa berbeda lah kasarnya yang mungkin lu terbiasa main ini tiba-tiba lu main horor. It's like main futsal di gelap gulita. So it's something new. Seraba ya. Harus raba di mana Gila, mainnya, keren. where do I go gitu. Kelihatan dari umurnya Gitu udah aja. bisa peribahasa Main gitu. futsal di gelap gulita pertanyaan gue. Pernah waktu SMA. Oh. Mati lampu beneran. Enggak, Keren jadi katanya. itu lapangannya Pak RW. Dia lupa bayar apa bukan token apa? Bayar listrik lah. Ngejetrek katanya. Ngejetrek. 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 Ngejetrek ya gitu deh. Ya korslet. Korslet gitu deh. Akhirnya lucu. So ya gue permupaannya gitu biar gampang dipahamin gitu. And plus satu lagi Indonesia kan nggak jauh dari cerita-cerita ya Horor. berhubungan mistis. So ya udah. Dan banyak juga cerita Indonesia menurut gue dari sudut pandang orang luar misalkan they find it very interesting gitu. Dan menurut gue memang kita tuh kaya sih cerita horornya, ngerti Iya. nggak? Dari bentuk hantunya aja kan katanya beyond ya Iya. gitu. terus lo berdua mendalami peran gimana, kan lo berarti stay di sana lumayan lama ya Tas? Aku paling lama deh kayaknya. Berapa lama? Iya, Lu, lebih lama lu dia. berapa lama stay-nya? Aku dari Di lokasi pokoknya syuting. intinya aku selama kru nggak libur aku nggak libur. Hancur. Wah. Jadi Iya. teman-temanku yang lain ini hanyalah manusia-manusia silih berganti. Baik, Oh, mereka Jadi aku figuran. sempat, jadi sempat ada momennya di mana yang jadi amaku sama Rian itu Nagra sama Mian Tiara tuh pulang. Terus aku ngeliat gini, ya aku ditinggal hanya iPadku, aku dan ada Kak Ellen yang nemenin aku dan Kak Ellen. Gitu kayak Ya sedih. sedih gitu. karena biasanya tuh ada aja nih bercanda-bercandanya kayak misalkan kadang aku pulang syuting ini bapak-bapak lagi ngumpul gitu jadi aku nanti tiba-tiba nimbrung ada cerita ini kemarin gitu. Jadi Kasian. seru makanya Nyaru tapi sama Warlock ya berarti sama ya. Warlock udah lumayan kayak besti-besti aku gitu. Oke. Nah tapi kayak aku tuh juga setuju sama yang Kak Mike tadi bilang gitu. Mungkin sekarang lagi eranya juga era horor Ya. gitu. Tapi fun fact-nya adalah aku tuh tadinya udah gak mau main film horor waktu pertama kali main film horor. Oh, Kayak- ada trauma-traumanya. Trauma sih, sempat Apa yang trauma. bikin trauma? Satu mungkin produksinya. Heeh. Terus Siapa? ya udah, ye gitu. Mungkin produksinya gitu. Walaupun timnya bagus banget. Terus gitu. itu Lambretta apa gimana? Enggak. Preparationnya? Timnya tuh menurutku tim terbaik di Indonesia. Aku sangat senang dengan belajar dengan mereka, tapi ada poin-poin yang bikin aku trauma gitu. Terus ada momennya di mana anjrit serem banget ya. Apa sebenarnya horor tuh by timing ya gitu. Kayak nengok kamera kapan janjian gitu loh. Nah, itu tuh menurutku kayak Consuming mengerikan ya. dan aku tuh Oke. punya kelemahan. Aku takut sama suaraku sendiri kalau teriak. Karena Oh. teriak Melengking. yang di pikiranku tuh kalau film horor cewek tuh teriaknya melengking. Iya. Sementara suaraku tuh udah serak basah gitu loh. Jadi yang Yo. berat lebih kayak
laki gitu kan. Nggak boleh kayak gitu, harus iba sama aku. Ngebas Laki. ya. Heeh. Nah ya udah, Terus terus aku aku jadi hantunya pas gini loh. Oh, masih kaget kayak, loh kok lo teriaknya gini? terus ya tiba-tiba di film horor kedua ditawarin kayaknya aku tipenya nggak boleh nyerah, maksudnya coba lagi deh, siapa Iya, tahu nah. emang itu momennya lagi saat yang nggak Iya. pas. Tiba-tiba aku suka, dan aku memang suka dunia mistis tapi penakut. Tertarik ya, pengen Tertarik mencari tahu gitu, gitu. cari Kayak tahu. kepo tapi sebetulnya Dan yang takut. Aku lihat tuh maksudnya sekarang tuh horor di Indonesia tuh nggak cuma yang jump scare Iya, gitu. iya, Biasanya iya. kan dulu mungkin ada momennya di mana horornya menjualnya kayak yang mana nih, Iya. padahal itu udah horor ya. Paham. say. Itu deg-degan yang lain ya. Deg-degan yang lain ya, kayak bikin oke gitu. Tegang. Kita sebagai cewek kayak takut Iya gitu kayak, kan. iya takut. Terus ada yang bagian jeng aja gitu. Nah kalau sekarang tuh horor Indonesia tuh lebih melebar gitu loh, kayak lebih ada dramanya, konfliknya juga lebih jelas. Nah aku tuh biasanya setelah menerima akhirnya kayaknya gue akan nyari selain horornya, gue akan nyari apa sih dramanya Ya, Oke. yang bikin gue tertarik, bisa gue ulik sebagai karakter dan sebagai ceritanya gitu. jadi the whole story ya whole sebetulnya ya, tanpa story. melihat genrenya bahwa ini adalah horor. Horor. Wow. Kayak sekarang kan jadi korban tumbal nih Betul. ceritanya. Amit-amit sih ya. Amit. Kalau Bapak Mike seperti apa nih? Lo termasuk yang kayak sempat ada juga nggak kayak gue udah nggak mau sih horor lagi, atau justru lo semakin tertarik gitu Iya. dengan berakting di film horor? Tadinya gue nggak mau. Why? Itu kenapa? Film pertama gue yang ada hubungannya dengan ketakutan itu Rumah Darah. That was back in 2007. ya, Itu 2007. one of the best menurut Oh thank you, saya masih ada rambutnya waktu itu. FYI. Sekarang udah sepi ya Pak ya. Kenapa kencang ngomongnya? Aku tahu Kak Mike dari aku SD woy. Sama. No, kenalan. Oh Oh, jadi aku kayak oke, artis gitu Iya, kan. bener. Pas sekarang ketemu kayak sudah tua. Gitu. Berbeza. Kalau kita dulu nontonnya waktu masih jadi VJ ya Kak ya. Ih, jangan ragu. Aku bukan yang itu. Oh sebelum Aku itu. ada film The Virgin. Oh my god. Astaga. Kamu inget kan? Ingat, oh my god. Iya lagi. Duduk. Itu yang satu udah Help me. tutup Tolong kan. aku. Iya. Yang satu udah di Help me. mana? Tapi yang satu kemana sih, kan ada 3. Yang 2 kan Ada masih yang di luar negeri kelihatan. kan? Ada di luar negeri. Luar negeri, luar negeri. Maaf, Iya. orang tua lagi ngomong dipotong nih. Oh iya. Oh, iya. Kembali Ketahuan ke dari laptop. filmnya. Gak boleh Ketahuan dari memotong filmnya. kita. Nggak boleh. Pamali gak boleh. Udahlah nggak usah. Gak apa-apa. Kamai kenapa? Lagi pengen dengar kenapa pertama encounter dulu 2018 ya. Dia di Rumah recall, darah di nih, recall. rumah darah. Terus. Jadi gue ngerti banget perasaan si Taskia. Kes 2007 gue disuruh bikin film pendek ya, bukan film panjangnya dulu. Lari-larian dengan Syarifia Danis ngejar-ngejar gue pakai gergaji mesin ada time. Ya. Gue kira you know what, gampang. Itu nggak ngomongin perasaan atau apa, cuman takut. Ternyata enggak. Selama 1 minggu full gue udah mual darah dan teriak-teriak keluar lari ke mobil. That's the only scene I did for 1 week. Nah, jadi dari situ gue kecapean. Parah, suara gue hilang, kaki gue udah nggak bisa lari lagi, terus tangan gue udah pegel karena adegannya kan tangan gue di chainsaw nih cerak Iya. gitu, tangan gue pegel. Ini aduh, ini kalau lebih capek dari fighting. Nah habis dari situ nggak mau main film horor lagi karena udah capek banget gitu. Then suddenly terkuak perasaan gue, ya udah deh, we'll do horor lagi deh dengan cerita yang bagus dan lain-lain gitu. We'll do it again deh. Emang guanya aja kali yang manja ya, gue seharusnya enggak. I mean if you wanna be an actor, kata orang nih, apa aja lu harusnya bisa gitu. Ya udah, oke, I'll do horror again. Tapi alhamdulillah selama ini sih dapat horor-horor yang background story-nya bagus. Ya. Dan satu sih yang benar-benar gue setuju, kalau background story-nya bagus, bukan cuma modal jump scare doang, Iya. it's worth your time. That's Dan right. ada juga yang cerita-cerita horor yang mohon maaf ya, wanita-wanita seksi yang lari tapi Iya. make upan. Itu yang kita maksud. Itu tadi yang kita maksud, kita sensor-sensor bikin Iya. tegang, menegangkan itu tuh Ah. Kak. What's wrong Karena with saying that? cewek-cewek yang bingung kan. Iya, Orang bingung. kayak, Heeh. takut. Kayak, oh itu tuh menarik ya, gitu. Itu kan bikin tegang yang lain Iya, gitu loh. makanya, that's why. Pusing saya nontonnya, apalagi sama istri kan. Heeh. Lu Untung nonton udah apa nggak ya? ada. Hantu ya atau enggak hantunya? Wallah hantunya. Nah, untung istrinya belum ini ya. Sebutkan pakaian hantunya. Ternyata dia lebih kayak Lihat yang Oh, tadi lain. hantunya pakai ini. eh, Terus gue jawabnya because
Oke, jadi sebetulnya mungkin yang first encounter-nya Kak Mike sih lebih ke capek ya waktu itu Capek syutingnya. ya, That parah. scene tuh itu exhausting aja ya. Karena gini lu ngerjain 1 minggu full, tapi Mm-mm. ditayangnya cuma semenit. Iya. Oh iya sih. Iya sih. Like her scenes, adegan-adegan dia pasti adalah adegan sama gue liat dia capek, gue nggak mau tegur karena gue tahu it's Mhm. tiring, capek, lu belum lagi lewatin Makasih ya trauma Kak. moment, jadi gue nggak mau dick around kalau kata orang Australian dia baru I'm not gonna dick around with her gitu, langsung ya udah biarin aja gitu karena That's right. she needs to maintain Iya iya iya. itunya dan dia juga udah Moodnya capek. juga ya. Betul. Ini Taskia di sini pas lu lihat masuk kan energetic. Oh, lu seharusnya lihat dia di set. Oh gimana Kenapa? dia madesu ya? Harus kayak murung gitu kan? Scene Kapan berapa sih gitu. selesainya, Bukan scene, gitu. she never said that. Dia cuma dia ngomong gini, Scene scene berapa berapa? lagi? Oke, aku siap sebentar ya Iya gitu. benar. Karena lu pasti harus afirmasi diri lo sendiri ya. Oke, let's do it gitu kan. Tapi aku Hebat deh ngerasanya kalian tuh. mungkin pas di syuting Hutang Nyawa tuh aku nggak ada capeknya karena partner main dan kru-kru tuh yang sangat menyenangkan gitu loh. Aku Yeah, they're ngebayangin fun. kalau ini syuting terus orang-orangnya nggak ada yang enak, Paham, nggak paham. kasih energi Iya, yang iya, iya, bagus. iya, iya. Hmm. Aku tuh akan pasti mungkin bisa jadi aku bisa akan ngomong aku mau pulang gitu tuh kayak udah bisa belum sih, banget. udah belum sih atau enggak paling enggak kita nggak mungkin kan bilang Iya. mau pulang tapi lebih yang kayak mau berapa lama lagi nih, mau apa nih gitu. Mm. Tapi ini tuh aku ketawa-ketawa mulu dan Iya. ngerasa ya aku baru pertama kali ternyata energi tuh ternyata nggak cuma kita dapat dari Ya. diri kita sendiri, Mm-mm. dari partner main kita, tapi bahkan dari semuanya. dari kru-kru pun Ya. juga mereka sangat ngasih gitu. Ketika kita Ya. didukung, kita sebagai pemain tuh akan lebih semangat Iya. gitu. Kita punya kru-kru yang latah ya. Iya, Latah itu parah. jadi itu adalah Ketawa dong. hiburan kita. Ya ampun. ayam. Mending ada Mending. ada satu yang gue pakuin kaki, dia nggak gerak Nggak sama gerak sekali. Ya Allah itu sampai latahnya tuh yang kayak gak Iya. berkutik gitu ya. Dan Smart ya. kebanyakan ya itu cowok. Iya, I know. Iya. Jadi Yang lucu. kayak megang kamera segede-gede itu, megang Broto. pokoknya berotot gitu-gitu. Kita kadang kayak ini dia nih gitu. Ya Nah, Allah. syutingan itu tuh menurutku kita kan banyak juga maksudnya kayak ada adegan mereka tuh yang lumayan lama ya, Iya. yang di Buperta itu ya. Apa Say. diulang-ulang apa gimana lamanya tuh kalau Nggak, boleh karena tahu? shotnya banyak banget. Oh. Lu mau tahu salah satu alasannya selain shot? Apa? Lu harus pakai wig. Iya. Oh, gak betah ya. Pakai wig. Iya. Pakai wig kayak aku tuh ada momen Wig. dimana aku ketemu dia tuh kayak ada rambutnya lagi gitu. Ada wig. Mind to open the hat. Yeah, sure, go ahead. Here you go. Oke. Yeay. I accept my boldness. Iya ya, of course ya. Cuma Ibu. Tapi karena- itu belum dibersihin lagi ya. Belum. Kayak itu masih ada yang jarang-jarang ya. Gila, Say. Mas capek. Apa lo dia ya? Di sini boleh sepi tapi langsung ke bawah ya kayaknya. Ada ya, Kak Mike momennya ya, dia ngomong jenggotnya. sama aku pas lagi reading. Heeh. Dia bilang gini. Pokoknya ada, ini nggak spoiler ya, dia cuma ngomong kayak gimana gue bisa iba sama lo gitu. Terus aku bilang bisa gitu. Enggak bisa. Terus aku cariin aja foto aku masih kecil. Nih kamu iba dari yang sini aja, jangan yang sini. Akhirnya gue patokan foto dia kecil. Oh. Jadi setiap kali gue lihat dia, foto dia kecil aja gue. Oh, itu cara ya. Iya. Itu Sebuah- ritual tuh buat Sebuah pendukung. cara ya, Heeh, untuk jadi mendalami peran. betul. Jadi ritual itu bukan sesajen ya, Benar, tapi benar, gimana benar, caranya benar, kita benar, bisa benar. menghasilkan lah apa yang kita mau. So, ini adalah Iya. pertanyaan wajib setiap ada Iya, cast Iya, film film horor, horor. iya kan? Ya mungkin kalau misalnya nggak ada yang kayak penampakan banget, tapi kan tadi kita bilang we believe in energy, right? Iya. Gitu. Ada nggak sih yang kayak feeling lo ngerasain di film ini tuh yang sampai sekarang berbekas gitu? Entah itu yang kayak agak sedikit bikin bulu kuduk merinding lah, apa gimana? Nggak Nih, enak yang situasinya. lucunya tuh aku nggak begitu tahu tentang si Tempat. pabriknya kan. Iya. Hmm. Tapi pas aku datang ke pabrik, aku buka pintu mobil terus turun tuh aku kayak orang kalau energi jelek tuh kadang Masa? tuh aku suka kayak apa sih namanya Sendawa. gelegean gitu loh, Iya, sendawa sendawa. gitu. Oh. Nah, sendawa Kayak tukang urut ya biasanya. Iya, Iya. Itu seru. Itu seru. Ya itu kayak gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Terus ada momen dimana jadi pas masuk tuh, jadi kan kebelah dua kan. Jadi yang sebelah sini yang tadi aku bilang nggak boleh ada api dan lain-lain. Right. Nah ini pabrik kita nih yang sebelah sininya. Pas masuk ada satu sisi aku inget banget sebelah sini, itu tuh aku nggak mau lihat. Oh. Karena nggak tahu kenapa tuh kayak nggak mau yang lihat. gelap. Yang Bekas ini yang rongsokan. ada mobil rongsokan Iya, atau iya, apa iya. gitu. Paham. Aku nggak mau banget ngelihat ke situ. Terus juga ada satu hari syutingnya tuh lumayan intens. Aku sama Muhammad kan. Itu ya kalau ini ya udahlah ya. Pasti biasa aja ada ular gitu. Terus ada satu momen katanya aku dengar ada kru bukan kru ekstras atau gitu yang
yang Kesurupan. kesurupan gitu. Oh. Tapi bukan kesurupan aing mau gitu, Ya, bukan. heeh. Tiba-tiba di penginapannya dia tuh dia udah muntah yang wah Sebentar gue mau gitu. protes deh. Kenapa setiap kali orang Sunda, ini gue sebagai setengah orang Sunda, harus banget ngomong aing mau. Kayak ini kali kalau Karena yang viral I think that's Aing just mau. racist. No, that's just racist menurut gue. enggak atau enggak kan di Jawa Barat tuh kan tanah ini loh Siliwangi, tahu nggak sih? Tahu. Cuman Yang kenapa mau-mau harus aing itu. mau? Kesehatannya Lanjut. aing Gua- hantu. Galileo ya. Aing Galileo, hantu. Gue agak silakan. kesel juga gue kayak lu gak ada lain yang lain. Iya sih, Aing mau. hantu gitu. Aing Aing- ngesot sih harusnya. Terus Aing tapi hidung, kalau gitu. ditanya paling serem tuh menurutku selain di pabrik, walaupun pabriknya udah lama dan lain-lain itu mes sih, Itu mes. mesnya beneran ada. Seingetku tuh mesnya itu tuh kayaknya mes orang pabrik juga tapi nggak deket lokasinya sama lokasi kita syuting yang pabrik. Tapi itu ada, tau gak sih yang kayak ada di trailernya ada tuh jadi kamar mandi semua gitu. Oh koridor itu Koridor yang di kamar belakang mandi. ya. Heeh. Iya, Kamar mandi iya. berderet ya, aduh nggak dulu deh. Berderet Iya, gitu. agak Ada kurang satu asik hari ya, kayaknya ya gambarannya. adegannya Heeh. aku lari-lari di Heeh. situ. Heeh. Terus dia ngomong terus kan Kia nanti Erwina nanti masuk ke dalam ruangan itu ya gitu yang tadi kamu lihat dan kamu buka gitu. Terus aku diem kan. Iya, buka. Terus aku ngapain? Masuk. Nggak mau. Ini kan kamera di luar kan. Ada orang di Maunya dalam. harus ada orang di dalam Iya, gitu. iya. Terus I'll do langsung the same thing. Astradanya kayak ayo itu yang jagain Erwina di dalam kamar mandi itu ada apa enggak gitu. Terus aku teriak. Jadi kan karena di ujung sama ujung kan. Gue nggak tahu nih pada bohongin gue apa enggak gitu. Jadi teriak. Gimana? Udah pada nyampe belum? Kalau belum aku nggak mau lari gitu. Nggak mau action aku. Akhirnya ada yang nemenin. Alhamdulillah. Ketawa ya. mulu tapi di dalam situ kan kita lihat-lihatan kan kayak Iya. Gak apa-apa. Yang apa-apa. penting gak Yang penting nggak nangis sendiri. malah ya benar. Yang penting gak sendirian ya. Coba Mike apa yang lo rasakan hawa-hawa di pabrikan itu? Gue kalau diceritain sesuatu yang bersejarah soal tempat, kadang-kadang gue bukan kayak inget cerita itu, tapi kayak coba memerankan, dalam pikiran gue, imajinasi gue gitu. Lo coba turn back time ke situ Iya, ya. cara that's the only way to understand history kata orang. Itu cara jadi ya udah gue datang situ, gue inget cerita ibu-ibu itu yang orang Belanda datang, buru-buru bakar berkas segala macam karena Jepang bentar lagi nyampe, whatever that story yang dia bilang gitu. Jadi gue lihat, gue ngebayangin, terus gue ngebayang, oh oke, orangnya paling diseret nih sama orang Jepang depan sini nih gitu. Oke. Nah dari situ-situ yang salah satu tempatnya yang dia bilang, yang rongsokan itu ya I think that's one of the place. Kalau gue orang Jepang dan gue kesel sama orang Belanda ya paling gue eksekusinya di situ karena gampang ngebuang jenazahnya dan lain-lain kata ibu-ibu itu. Terus ada juga beberapa goa deket-deket situ yang Ada gua. I don't know it's true or not. Kan ini cerita orang sana. Dan gitu. udah kayak urban legend gitu Betul. ya. Tapi Serem emang juga ya, Woy. hawanya tuh emang hawa-hawa yang banyak cerita yang belum diceritakan. Oh, segitu aja kayaknya udah ketahan ya. Si ibu Iya. nggak nyeritain Kayak semuanya. mendingan gak usah diceritain kayaknya ya, gak usah tahu Sebaiknya. ya. Kayak ini mah orang baru gak usah ceritain kecuali lu udah tinggal di sini 10 tahun Iya. gitu. Wah, Kata kita si Kita ibu. kasih tahu. kata Nanti kita ibunya. besti. Sebenarnya ibu-ibu itu ngambek kali, gue cuma beli gorengan doang. Ah, siapa belinya satu. Gorengan deh. Oh, coba belinya 20 Gorengan saya deh. spill lagi kata si ibu gitu. Seru ya. Taskia, kemudian Kak Mike boleh dong ajak The Tickers sekarang yang lagi nonton untuk nanti tanggal 12 Desember sama-sama ke bioskop nonton Hutang Nyawa. Nyawa. halo The Tickers, jangan lupa tanggal 12 Desember 2024 harus nonton Hutang Nyawa di Bioskop kesayangan Anda. dan jangan nonton yang bajakan, jangan spoiler, harus nontonnya langsung di bioskop biar kita sebagai pembuat film Indonesia makin senang ditonton-tonton sama kalian gitu. Satu lagi, jangan WA-an ya sampai nonton. Iya. Ganggu tau lah cahayanya. Cahayanya. Iya bener. Kayak yang belakang tuh kayak. Tapi aku mau nanya, ini pertanyaan terakhir untuk kalian. Baik. Buat kita ya, buat Yes. kita ya. Oke. Excited. Excited. Kalian apa yang kalian lakukan ketika kalian lagi nonton? Terus pernah kan pasti ada yang kayak rombongan manusia-manusia yang kayak satu nyalain Ganggu flash lah ya. pertama buat nyari tempat duduk. Terus yang kayak berisik banget. Dikit-dikit komen. Apa yang kalian lakukan? Kalau Aku samperin. demi apa lu gituin bener? Gitu pernah. Oh wow, Pernah that's juga cool. kaki gue, bangku gue tiba-tiba kayak diginiin. Oh, itu Dari malas. belakang. Oh iya. Gue gini, lu bisa diem gak kakinya? Oh, wah, kalau gue flash masih nggak apa-apa tadinya karena gue ya udahlah tungguin aja. Cuma kadang kalau udah bisik-bisik gitu, gue suka yang kayak seolah-olah sih jadi gitu. Iya, gue juga gitu. Jadi gue kayak semprotan nyamuk langsung. Kayak anjir nggak kenal lah. Lagi-lagi gitu lagi. Gue boleh jawab juga gak? Boleh. Sebenarnya gue juga kesel. Jadi kalau orang lagi nonton serius, orang ngomen, gue shh.
Gue suka gituin langsung ke orangnya. Direct. Pas gue nikah, bini gue ternyata salah satu Oh. orang gitu. Jadi ini It's cara time for you to educate berarti. Betul. Jadi ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik saya gitu. Kamu jadi manusia tuh harus sabar gitu. Aku yang nggak sabar soalnya. Aku sama pacarku tuh ya. kadang pacarku tuh yang kayak udah gitu. Gila, berisik banget gitu. Iya. Gak bisa. Iya. Apalagi kalau maksudnya kan kalau gua ya tahu diri ya masuk ke dalam ini kan bisa yang kecil nih. Oh gitu. iya, jangan Ya. yang Atau flashnya. enggak yang kayak cuma gini nih. Jadi Iya. pakai layar gitu. Iya, iya, iya. Ini tuh kadang tuh bisa yang kayak menyinari seluruh Ya, I know. Ruang angkasa. I The know. truth is kan itu udah ada cahayanya Iya. di room-nya kan. itu dah kata gua mah. Iya, Nggak perlu bener. pakai flash gitu loh Iya, sebenarnya. terus yang kayak berisik-berisik yang kayak kalau respon sama filmnya gue masih nggak apa-apa. Betul. Sama. Tapi kalau dia udah berisik yang Ngobrol kayak sendiri. dan jadinya tuh kadang suka ada yang bercanda-bercanda itu gue paling sebel. Oh iya, Coba. benar-benar. sama gini. Itu tadi dia matinya gimana sih? Ya kan lu nonton. Iya. Sama yang suka kentut, please jangan di Emang bioskop. beneran? Emang Alhamdulillah gak pernah loh. Gua Aku juga gak pernah. Iya. Gue nonton satu film Marvel, gue nonton, gue Astagfirullahaladzim. lagi serius-seriusnya, like, wow, Lama lagi. oh damn, terus Coy, kesel banget gue. oh. Lu gak bisa nahan gitu, I mean come on man. Terus, Dia excited kayak superhero-nya berubah. Tes gitu. Nggak entes, gitu makanya baunya nyebar. Ada ban bocor ya di situ ya. Gitu. Aduh. Baik. Ya ampun, oke, thank you so much Terima Taskia kasih. dan thank Mike. you guys. Ini ada Terakhir. pantun dulu nih. Oh, ada pantun. Mana pantunnya? Ini ya di skrip kita ada tadi Oh, iya, dari benar. tim di belakang ya. Ntar dulu ya gue punya apa enggak ya? Coba nanti saut-sautan sama Taskia ya. Menendang bola bergulir. Cakep. Bola bergulir ke rawa-rawa. Cakep. Mau adrenalin mengalir. Cakep. Nonton film Hutang Nyawa. Taskia lagi ngerumus nih, lagi meramu nih Taskia dilihat-lihat ya. Nih ada lagi pantunnya ya. Coba Taskia dulu, Taskia dulu. Taskia dulu. Oke. Habis itu lu tutup berarti. Nah. Gak apa-apa, mau cringe juga keluarin aja dulu Kak. Gak apa-apa. Lihat link jangan asal dibuka. Cakep. Cakep. Gali kuburan pakai sekop. Cakep. Ih, serem juga ya. Siapa yang mau tahu kisah mereka jangan lupa tanggal 12 Desember nonton Hutang Nyawa di bioskop ya. Mantap. Bangga banget loh aku sama diri aku sendiri. Gokil Taskia. Ini satu pantun penutup dari Putra ya. Heeh. Jalan-jalan keliling Pulau Jawa. Cakep. Jalan-jalan sambil makan ketupat. Big. Cakep. Saksikan film Hutang Nyawa Cakep. hanya di bioskop 12 Desember 2024. Oke, kalau gitu it's time for us to say goodbye juga di hari Senin ini ya. Mudah-mudahan udah masuk ke kalender kamu ya, reminder tanggal 12 Desember nanti untuk Ya. nonton. Karena Sama ini sorry. Nanti tanggal 6 Desember kita juga ada midnight screening Oh, wow. di 13 titik. Nah nanti kalau mau pada tahu bisa langsung cari infonya di @film_hutang_nyawa sama @visinema_id. ini seru Oke. banget berarti Jumat Iya ya. di 13 titik. Gokil. Untung Jumat malam ya. Jumat malam. Jadi Bukan Kamis iya. Serem ya. Besok masih kerja kalau Iya. kalau Kamis ya, besoknya libur kalau Sabtu. Baiklah. Baiklah kalau gitu Detikers kita mau pamit dulu. Guys, kita ada tagline tadi, jangan tidur lagi Jangan ya. tidur lagi Oh, ya. Tapi dengan gerakan. Gimana Harus gerakannya? yang heboh ya. Misalnya Heeh. sampai ketemu lagi nanti di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah, gitu. Oh gitu ya. Tapi Iya. ngomong jangan tidur lagi sambil bergerak. Oke. Kalau gue ingat. Kalau gitu Detikers ya, kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama karena kita Betul. selalu hadir dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11. Ya, jangan lupa untuk follow semua sosial medianya di @detikcom. Yap, kalau gitu kami berdua pamit dan juga barengan sama Taskia dan juga Mike. Ya. Jangan lupa saksikan terus Detik Pagi. Jangan tidur lagi.